Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak yang kita hormati, alhamdulillah satu minggu yang kemarin insyaallah kita sudah masuk kepada bab adab dukhulil khala, bab etika masuk ke toilet. Kemarin kalau kita bermaksud untuk masuk qadil hajah ke kamar mandi, maka kaki yang kita langkahkan pertama kali apa kalau kita masuk? Kiri. Kalau keluar, kanan. Begitu juga ketika kita langkahkan kaki kita dari satu tempat ke tempat yang lain menuju kepada sesuatu yang tidak baik, maka mulailah langkah demi langkah itu dengan kiri. Dari sampah satu ke tempat sampah yang lain. Sampah itu tempat sampah itu kan tidak baik ya, kotor. Maka langkahkan kaki kiri kita dengan setiap langkah, mulai dengan langkah kaki kiri. Dan ketika masuk ke toilet, jangan membawa apa-apa menyertai kita yang ada di dalamnya kalimat lafaz Allah dan Rasulnya, atau apapun yang bersifat mulia. Dan usahakan ketika masuk itu jangan kita masuk dalam keadaan kepala terbuka. Kenapa? Karena takut terkena gangguan jin. Jadi kalau masuk toilet, usahakan tutup kepalanya. Mencukupi menutup itu dengan hanya pakai lengan bajunya. Panjenengan cukup untuk menghindari gangguan jin. Oh, banyak Pak gangguan jin. Tahu-tahu panjenengan tidak normal keluar dari kamar mandi. Yang nggak muda, yang nggak sepuh, terutama yang sepuh, otot-otot, saraf-saraf sudah mulai tidak baik-baik saja. Yang muda pun kalau lagi tidak baik ya sama saja. Seperti kami ini yang masih muda, Ustaz ini sama, kita sama-sama muda. Tapi kalau masalah diganggu ya diganggu saja. Lebih-lebih yang sepuh-sepuh usahakan tutup. Kalau memang panjenengan hanya ingin buang air kecil, tutup. Enggak mau pakai peci, yo pakai baju, apa namanya ini? Lengan baju. Kemudian kita berdoa kepada Allah ketika masuk, bacalah bismillah ya'udzubillahi minarrijzi wan najzi wan nijzil khabisil mubhisi syaitanir rajim. Atau kalau di dalam kitab yang lain, Allahumma na'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi kalau enggak salah di kitab Bulughul Maram. Ya Allah, aku memohon perlindungan daripada gangguan jin laki-laki, daripada gangguan syaitan, gangguan jin. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, Pak. Gangguan dari syaitan yang terkutuk tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ketika panjenengan keluar, usahakan juga membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Atau kalau di dalam kitab Bulughul Maram, alhamdulillahilladzi adhaba anni wa afani. Alhamdulillah ya Allah, pertama ghufranaka, alhamdulillah ya Allah, ampuni aku dan terima kasih telah menghilangkan sesuatu yang tidak baik di dalam diriku, dan engkau meninggalkan sesuatu yang sangat bermanfaat kepada diriku.
Karena memang betul ketika panjenengan qadil hajat, panjenengan yang dihilangkan masuk ke dalam toilet itu kotoran-kotoran penyakit-penyakitnya, Pak. Dan panjenengan itu yang tersisa ketika keluar adalah manfaat-manfaat yang luar biasa. Doa terbaik itu adalah alhamdulillah. Makanya di dalam kitab Tangqihul Qaul itu afdhul dzikri la ilaha illallah wa afdhul du'a alhamdulillah. Itu dalam kitab Tangqihul Qaul. Zikir paling utama, paling baik adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Panjenengan ketika dimanapun panjenengan diberikan nikmat oleh Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan doa. Doanya seperti apa? Ya Allah, apapun yang Engkau berikan nikmat di dalam diriku, janganlah Engkau ambil ya Allah, malah Engkau tambahkan ya Allah, hanya dengan kata-kata alhamdulillah. Mengisyaratkan dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah adalah doa terbaik. Jadi panjenengan jangan tinggalkan alhamdulillah. Ketika keluar toilet cukup panjenengan baca 2 kali atau 3 kali akan mendapatkan kesunahan ufranaka ufranaka ufranaka. Ya Allah, saya memohon ampunanmu, ampunanmu, ampunanmu. Kenapa kita memohon ampun kepada Allah yang kita khawatirkan? Kita lupa ketika di toilet itu memikirkan nama Allah. Zikir yang terbaik ketika di toilet adalah mengetahui, merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir terbaik ketika di toilet. Tidak perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu salah tempatnya. Panjenengan hanya merasa diawasi oleh Allah. Ya kalau saja di toilet saja panjenengan merasa diawasi, Pak, apalagi tempat-tempat yang lain. Di toilet tidak ada yang tahu, tapi panjenengan masih merasa diawasi oleh Allah. Luar biasa. Dan juga sebaiknya juga kalau kita qadil hajat, sepantasnya kita menyiapkan batu, kemudian kita beristinja menggunakan air dan juga batu itu. Dan ketika kita qadil hajah, pipis, maka kita selesaikan, bersihkan, tuntaskan apa yang ada di dalam kencing kita dengan cara pertama adalah berdehem. Setelah berdehem dan naterin itu menarik alat kelamin kita sebanyak 3 kali. Menggunakan jempol dan telunjuk kita, pelan-pelan mulai dari akar, di pangkal zakarnya ditarik pelan-pelan. Kenapa? Agar najis yang ada di dalam zakar kita itu keluar dengan sempurna. Yang dikhawatirkan ketika najis masih ada di dalam itu, Pak, panjenengan bangun najis keluar, sarungnya kena najis. Sarungnya kena najis, sholatnya tidak. Kenapa? Membawa barang najis. Tuntaskan, daham dengan cara daham, tuntaskan dengan cara ditarik. Kedengeran? Coba ganti mic, kayaknya. Baik. Oh, kayaknya lebih enak ini. Salah milih saya nih. Kemudian wa in kunta fis sahra. Nah, sekarang ketika kita berqadil hajat. Ketika kita berqadil hajat, kalau tadi kita di kamar mandi. Kalau sekarang wa in kunta fis sahra. Kalau kita berada di tempat padang sahara atau berada di tempat terbuka atau ada di dalam bangunan, fab'ud an uyunin nadhirin, maka jauhilah dari pandangan-pandangan orang yang dapat melihat kita. Kalau panjenengan lagi qadil hajah,
harus menjauhi panjenengan daripada pandangan-pandangan mata orang lain, sehingga badan panjenengan itu tidak terlihat lagi, Pak. Itu lebih utama daripada menjauhi manusia. Ketika panjenengan menjauhi daripada itu, usahakan agar suara yang keluar daripada perutnya panjenengan itu, kotoran yang keluar itu tidak tercium, tidak terdengar, baunya tidak tercium oleh orang-orang sekitar. Jauh, itu lebih utama. Ini adalah pendapat Al-Imam Buanahi yang diambil daripada Al-Imam Ar-Ramli. Jadi jauhi panjenengan dari pandangan-pandangan manusia. Usahakan manusia itu tidak bisa lihat panjenengan ketika qadil hajat. Wastatir bi syai'in, dan tutupilah engkau dengan sesuatu. Jadi panjenengan menutupi diri ketika di toilet, Pak. Bukan malah dibuka sambil ngobrol sama istrinya, walaupun halal yang tidak baik secara etika. Di dalam kamar mandi itu tidak baik, makruh hukumnya ketika ngobrol sama orang lain, kecuali memang punya hajat. Kalau nggak punya hajat nggak bagus. Istrinya lagi masak, ngobrol. Semalam ini ngobrol berdua. Biasanya kalau kita dapurnya kan di belakang, toiletnya di pinggir. Lagi di kamar mandi ngobrol sama istri, sama anak. Tidak baik, makruh. Ya kalau punya hajat tak masalah. Tutupi aurat panjenengan dengan sesuatu dari orang yang lewat di sekitar itu. Dan penutup itu tidak cukup kalau hanya kaca. Karena yang dikhawatirkan kalau kaca itu masih kelihatan Pak aurat panjenengan. Karena yang menutup, yang harus ditutup dari sesuatu itu adalah auratnya. Jadi kaca itu tidak mencukupi untuk menutup. Tapi kalau sekarang di kantor-kantor kan pakai kaca juga ya. Di kantor-kantor, di mall-mall pakai kaca, pintunya cuma kacanya gelap. Ini kalau yang dimaksud dengan kaca ini yang terang, itu tidak mencukupi. In wajadtahu, jika engkau mendapati. Jadi kalau panjenengan mendapati, in wajadtahu, mendapati penutup tersebut, sawa'un wajadtahu nakasatirul qiblati aula, ataupun baik itu bisa menutupi panjenengan antara panjenengan penutup itu dengan penutup kiblat atau tidak. Pokoknya mau ngadap kiblat atau tidak harus tertutup panjenengan. Idza jalasa fi wasati makanin wasi, jika panjenengan berada di tempat, di tengah-tengah tempat yang luas. Wa fa in kana fi bina'in musyaqqafin aw yumkinu 'adatan tasqifuka fasyaturu 'anil a'yuni bidzalikal bina. Kalau seumpamanya panjenengan ada di bangunan yang memang biasa teratap, maka cukup panjenengan hanya menutupi dari pandangan manusia. Tapi kalau panjenengan di tengah luas, tanah luas, tempat yang luas, tidak hanya cukup itu, panjenengan juga menutupi dari arah kiblat. Dan panjenengan itu, Pak, jauhnya dari panjenengan, walaupun jauhnya dari panjenengan itu temboknya atau tutupnya itu lebih dari 3 hasta. 3 hasta itu sekitar 1,37 meter. 1 meter 400-an lah. Satu hasta. 3 hasta itu. Karena 1 hasta itu 0,4572 meter. Kalau sampai jenengan itu ada orang di dalam gedung itu, maka panjenengan wajib menutupi. Wajib menutupi.
agar tidak terlihat dari pandangan itu. Wala taksim aurataka qabla al-tiyai ila mudil julusi, dan jangan panjenengan membuka aurat sebelum tibanya ke tempat duduk. Jadi panjenengan ini kadang kalau di kampung dari jauh sudah dibuka Pak jalan. Ini masih muda kan begitu, kadang mau di sungai dari jauh sudah dibuka. Wala taksif aurataka qabla al-intiya ila mawdil julus, jangan panjenengan membuka aurat panjenengan sebelum tibanya di tempat duduk. Kalau sudah nyampe ke tempat duduk, tempat panjenengan qadil haja, maka buka baju panjenengan atau pakaian panjenengan ini sedikit demi sedikit. Kecuali panjenengan kalau khawatir panjenengan itu terkena najis, maka fatarfa bi qadri hajatika, enggak apa-apa dibuka sekaligus tapi sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai itu bisa memperlihatkan aurat panjenengan kepada orang lain. Ini yang kita bahas adalah ketika kita berada di ruang terbuka atau berada di bangunan di mana bangunan panjenengan duduk qadil hajat dengan temboknya melebihi 3 hasta, melebihi daripada 1,4 meter. Ini yang kita bahas hari ini. Wala tastaqbil al-qiblata wala tastadbirha, jangan panjenengan menghadap kiblat. Belum ini meloncat. Wala tastaqbil samsa wal qamar, dan jangan panjenengan menghadap matahari, dan juga tidak diperkenankan panjenengan menghadap bulan kalau di tempat ruang terbuka. Dengan wujud panjonangan pipisnya, alat dekarnya ngadep ke matahari, ngadep ke bulan, atau BAB-nya ngadep ke sana. Ketika terbitnya matahari atau terbenamnya matahari dan bulan tanpa adanya penghalang awan, ya karena yang dikhawatirkan itu kan bercahaya Pak, maka kelihatan alat kelamin kita itu yang dikhawatirkan kalau kita menghadap matahari atau bulan. Tapi membelakangi keduanya tidak masalah, karena intinya adalah agar alat kelamin panjenengan itu tidak langsung terkena sinar itu. Tidak diperkenankan menghadap keduanya. Dan juga wala tastaqbil qiblata wala tastadbirha, dan juga jangan panjenengan menghadap kiblat dan membelakanginya. Kalau tadi matahari hanya tidak boleh menghadap, kalau hanya membelakanginya boleh. Tapi kalau sama kiblat tidak diperkenankan panjenengan menghadap dan membelakangi kiblat. Menghadap kiblat dan membelakangi ini dengan wujud farji yang keluar. Jadi betul-betul ketika panjenengan lagi qadil haja, lagi kencing, lagi BAB, kemudian panjenengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Walaupun panjenengan tidak menghadap secara dada, artinya dadanya tidak ke arah ke barat, tapi masih menghadap, itu tidak boleh. Tidak bolehnya itu kalau tidak ada penutup. Kalau tidak ada penutup, hukumnya haram fi ghairil mu'addilah. Yang haram itu selain tempat yang disediakan. Artinya kalau bukan tempat yang disediakan untuk qadil hajat, panjenengan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat, hukumnya haram. Kalau sumpamanya ada penghalang, satir sumpamanya, Pak Ustaz. Kalau sumpamanya pas ada satirnya gimana?
Kalau ada satirnya menghadap atau membelakangi kiblat, hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Artinya tetap makruh. Walaupun ada penghalang tetap tidak baik. Kalau tadi haram. Kalau bukan tempat yang disiarkan haram. Kalau seumpamanya sawaukan nabi seorang au bibinain, baik itu ketika panjenengan qadil hajat di ruang terbuka atau di bangunan. Artinya kalau di bangunan kan tetap ada tembok. Ketika tempat itu tidak disiapkan kepada untuk qadil hajat menghadap kiblat, itu hukumnya Kalau ada satir, khilaful aula, ditinggalkan lebih utama. Walaupun ada penghalang antara panjenengan dengan kiblat, tapi kalau masih menghadap atau membelakangi, tetap khilaful aula, lebih utama meninggalkan. Kalau seumpamanya amma fi muaddi, kalau seumpamanya menghadap kiblat di tempat yang sudah disediakan, kayak kamar mandi panjenengan dah ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, fa khilaful afdal, maka menyalahi yang paling utama. Artinya memang masih ringan, tetap makruh tapi makruhnya masih ringan. Tapi kalau rata-rata perumahan, rumah yang ngadep ke arah timur, rata-rata kita membelakangi kiblat. Itu secara etika. Hilaful menurut Syekh Nawawi itu khilaful afdal, menyalahi yang paling utama. Karena utamanya dimanapun jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi tidak masalah, tidak sampai kepada haram. Ya kan harus dibongkar-bongkar, Pak. Tapi ada yang kekeh ketika melihat perumahannya sudah menghadap, dibongkar. Ini insya'ulal udulu anil kiblah, kalau berpalingnya mudah. Maksudnya ketika di toilet lebih baik panjenengan di rumah. Kalau memang mudah untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi, ya udah miring saja. Tapi kalau enggak mudah, ya monggo lanjutkan, tidak masalah. Maksudnya begini, wal muradu bistidbaril kiblati, yang dimaksud dengan membelakangi kiblat itu kasful dhuburi ila jihatiha hala khurujil kharij minhu. Ketika panjenengan terbukanya lagi keluarnya BAP itu, ketika saat itu panjenengan membelakangi kiblat, maka itu disebut membelakangi. Ketika panjenengan qadil hajat, faman qadal hajataini ma'an lam yajib 'alal istitaru illa min jihatil kiblah. Orang yang sedang qadil hajat dan kencing serta BAB itu bersamaan, tidak wajib menutup kecuali dari arah kiblat. Artinya yang kanan, yang kiri, yang penting tidak kelihatan dari manusia, tidak apa-apa. Tapi kalau ke arah kiblat, wajib hukumnya menutup. Ini istaqbalaha, kalau seumpamanya panjenengan membelakangi atau panjenengan menghadap kiblat, ada beberapa syarat. Wa yustaratu fi ardis satiri, disyaratkan lebarnya penutup itu ayyaum jami'a ma tawajjabi minal kiblat walau zujaja. Jadi penutup itu harus menutupi seluruh apa yang menghadap terhadap kiblat dari panjenengan itu, walaupun terbuat dari kaca. Yang penting ada penghalang antara panjenengan dengan kiblat. Dan yang harus tertutup itu wa huwa minas surrati ilal ardi sawa'un fi dzakal qa'id wal jalis. Yang harus tertutup dari panjenengan mulai pusar sampai ke tanah.
Baik sama saja panjenengan itu dalam qadil hajatnya, pipisnya atau BAB-nya dalam keadaan berdiri atau duduk, dari pusar sampai ke kaki. Kalau sumpamanya panjenengan qadil hajatnya dalam keadaan berdiri, maka wajib panjenengan menutupi mulai panjenengan dari pusarnya sampai ke kakinya. Kenapa? Menjaga daripada kehormatan kiblat. Walaupun auratnya laki-laki itu, Pak, dari pusar sampai kepada lutut. Dari pusat sampai lutut panjenengan auratnya. Tapi kalau sudah di kamar mandi antara panjenengan dengan kiblat, maka tutupi mulai pusat sampai ke kaki. Dan juga syarat yang kedua, wa yustaratu ayyakuna bainahu wa bainas satir salasatu adru'in fa aqalla min dzalika adil muqtadir. Syarat yang kedua adalah antara panjenengan dengan penghalang tadi, penutup dengan tembok. Nah, kalau rumahnya panjenengan ngadep ke selatan atau ngadep ke timur atau ke barat, ada dua potensi. Kalau enggak menghadap, panjenengan membelah kaki. Syarat yang kedua, tembok penghalang tadi antara panjenengan dan kiblat itu harus 3 hasta minimal. Maksimal atau lebih kurang dari itu. Berapa 3 hasta itu? 1,3 meter atau 1,4 meter. Semeter nggak nyampe setengah, nggak nyampe semeter setengah. 3 hasta itu ukuran manusia yang sedang, yang rata-rata. Kalau 1 meter 400 sampai mana? Dan tinggi manusia sampai ke leher. Ini bukan masalah tinggi, antara dia dan jaraknya. Saya sama beliau Ustaz, ini ada 2 meter. Lebih. Kalau saya sama ini karpet ini sekitar 20. Jarak karpet ini sekitar 20. Oh. Berarti panjenengan toiletnya sama tembok itu maksimal 1,4 meter. Hah? Maksimal. Paling jauh. Atau lebih sedikit kalau bisa. Kalau kamar mandi panjenengan dari toiletnya sampai tadi yang paling penting di belakang kita, di arah barat kita yang paling penting. Lebih dekat, hitungannya lebih bagus kan? Lebih bagus, lebih dekat. Sempit. Iya sempit. Karena yang dia menjaga kehormatan daripada kiblat. Karena kalau sampai lebih itu sama kayak panjenengan berada di ruang terbuka. Kalau lebih dari 3 hasta, berarti kan menghadap kiblat haram hukumnya, bukan lagi makruh. Tapi kalau membelakangi biasanya, di sini temboknya dekat karena biasanya toilet dipepetin biasanya. Yang khawatir itu yang ngadep ke arah barat rumahnya. Biasanya toiletnya juga ngadep ke sana. Hah? Yang tidak boleh antara kita sama ini. Jadi kalau arah kiblat sana nggak masalah. Nah, ini yang tidak. Rumah panjenengan ada potensi kalau nggak ngadep ke sana membelakangi. Menghadap ke sana. Oh, dia udah dimodifikasi. Iya. Kalau bawaannya? Oh, tidak tahu. Udah jadi. Udah dimodif. Kalau panjenengan
Oh, karena awalnya ke sini, pindah. Itu adalah syarat panjenengan tidak mendapatkan keharaman. Tapi kalau bisa, ya jangan menghadap, walaupun kurang dari 3 hasta. Lebih utama meninggalkan. Tapi kalau memang tidak bisa berpaling, enggak masalah, enggak jadi masalah. Wala yakrumul istiqbalul mushafi aw istidbaru bi baulin aw waidin. Dan tidak haram panjenengan menghadap mushaf atau membelakangi mushaf. Ada mushaf di situ, panjenengan di sini, sumpamanya di luar, bukan di masjid. Entar malah, oh, enggak apa-apa Ustaz di masjid ya, bukan. Seumpamanya mushafnya di luar, jenengan menghadap atau membelakangi kiblat, itu panjenengan menghadap mushaf atau membelakangi mushaf tidak masalah. Wa in kana a'dhama, meskipun mushaf itu lebih agung minal kiblat daripada kiblat. Li'annahu qad yasbutu lil mafduli ma la yasbutu lil fadil. Karena terkadang syariat itu menetapkan syariat itu pada yang kurang utama kepada yang lebih utama. Terkadang walaupun Al-Quran itu lebih agung daripada kiblat, mushaf itu lebih agung daripada kiblat, kita tidak masalah kalau sama Al-Quran. Lakin idza kana dzalika ala wajhi yu'addu izra'a. Akan tetapi ketika kita menghadap kiblat atau ketika kita menghadap mushaf atau membelakangi mushaf itu tidak dengan cara dihitung penghinaan. Kalau menghadapnya atau membelakanginya karena memang niatnya menghina Al-Quran, harumah maka haram. Bukan hanya haram, bal qad yakunu kufran, akan tetapi sampai kepada level kafir. Kalau sampean panjenengan ada mushaf di depan, saya niat menghina mushaf, namanya bukan hanya haram, bahkan sampai panjenengan jatuh kepada kufur. Wa kadza yuqalu fi istiqbalil qabril mukarram wa istidbarihi kadza afadahul wana'i. Begitu juga panjenengan menghadap kubur